Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Tony Stark menjadi Dr. Doom dalam komik What If Iron Man Demon in an Armor. Cerita ini bukan terjadi di universe utama alias 616, melainkan di universe 11029. Kalau kalian ingin tahu asal-usul Dr. Doom versi universe utama, silakan tonton melalui link di deskripsi. Sedangkan di universe 11029, ketika masih berkuliah, Tony Stark berpindah ke perguruan tinggi yang sama dengan Victor Von Doom. Bahkan mereka tinggal di kamar yang sama. Sambil membawa perempuan, Tony pertama kali memasuki kamar tersebut dan bertemu Victor. Sifat mereka berdua yang bertolak belakang membuat mereka tidak menjadi teman akrab. Victor merupakan orang yang sangat serius dan tegas. Sebaliknya, Tony lebih santai dan senang bergaul. Misalnya Victor merasa kesal ketika Tony memutar musik sambil belajar. Selain itu, Victor merasa iri pada Tony yang mendapat segala kemudahan karena terlahir dalam keluarga kaya raya. Berbanding terbalik dengan Victor yang harus berjuang dengan keras dari bawah. Misalnya Victor bisa berkuliah karena memperoleh beasiswa. Meskipun begitu, Victor mengakui bahwa Tony memang orang yang jenius. Tony pernah menemukan kesalahan dalam perhitungan buatan Victor yang tidak disadari oleh Victor sendiri. Suatu hari ketika sedang bermesraan dengan perempuan, Tony dipanggil oleh Victor dan disuruh mengikutinya. Walaupun sebenarnya enggan, Tony akhirnya mengikuti Victor menuju gudang. Di sana Victor menunjukkan sesuatu yang mencengangkan, yaitu mesin rahasia yang sedang dia buat secara diam-diam. Selama ini, dengan amat berhati-hati, Victor melakukan pencurian dan penipuan untuk mengumpulkan berbagai komponen yang dia butuhkan. Hingga sekarang, dia hampir menyelesaikan pembuatan alatnya. Tony tentu tercengang mengetahui Victor melakukan perbuatan yang beresiko membuatnya dikeluarkan. Victor kemudian menjelaskan bahwa mesin rancangannya itu berfungsi membangkitkan kemampuan telekinesis, yaitu menggerakkan benda memakai pikiran. Apabila alat itu berhasil, maka orang-orang yang menderita cacat tubuh tertentu pasti akan sangat terbantu. Victor sendiri nekat membuat alat tersebut sebab dia mendapat kabar beasiswanya tidak akan diperpanjang. Dengan alat buatannya, Victor berharap akan membuat pihak perguruan tinggi sangat terkesan dan melanjutkan beasiswanya. Kini Victor meminta bantuan Tony dalam melanjutkan pembuatan mesinnya. Victor mengaku sebenarnya tidak mudah baginya memohon pertolongan orang lain, tapi dia memang harus melakukannya. Tony merasa tersentuh dengan sikap Victor ini, jadi dia bersedia membantu. Selama beberapa hari berikutnya, Victor dan Tony bekerja sama demi merampungkan alat telekinesis. Dalam proses ini, Tony menemukan ada bagian yang kurang sesuai jika dipasang, tetapi Victor berjanji akan menjelaskannya nanti. Pada akhirnya, pembuatan mesin telekinesis pun selesai. Tony bersedia menjadi orang pertama yang menguji alat itu. Dia memang mengaku sebagai orang yang pemberani, maka dia pun duduk di alat tersebut. Tak disangka oleh Tony, tiba-tiba kedua tangannya justru dibelenggu, sehingga dia tak bisa melepaskan diri. Di tengah keterkejutan dan kebingungan Tony, Victor mengungkapkan sesuatu yang menyeramkan. Victor sebenarnya telah berdusta. Mesin yang dirancang Victor bukanlah pembangkit kekuatan telekinesis, melainkan pemindah pikiran. Mesin itu akan memindahkan pikiran Victor ke dalam tubuh Tony dan begitu pula sebaliknya. Agar kejahatannya tidak terbongkar, proses pertukaran ini juga akan menghapus ingatan Tony. Victor berbuat jahat seperti ini sebab dia ingin mendapatkan segala yang dimiliki Tony. Pada akhirnya, Victor ikut memakai alatnya dan dengan gembira memulai proses pertukaran. Ketika pertukaran telah tuntas, gudang didobrak oleh dua satpam kampus yang menemukan Victor dan Tony dalam keadaan lemas. Victor mengaku tidak ingat apapun, sedangkan Tony bilang dirinya telah ditipu oleh Victor. Rupanya pertukaran pikiran berlangsung sesuai harapan Victor. Kini pikirannya dan Tony telah berganti tubuh. Victor tentu merasa sangat senang dengan hasil ini. Sejak itu, Victor Von Doom menjalani kehidupan sebagai Tony Stark. Setelah lulus kuliah, dia
berkumpul dengan Howard Stark, tetapi hubungan mereka tidaklah baik. Howard merasa Tony sekarang tampak berbeda dan sangat terobsesi pada kekuasaan. Ini membuat Howard enggan mengabulkan segala kemauannya. Akibatnya, Victor menjadi kesal dan nekat melakukan perbuatan jahat lainnya. Dia mengatur agar Howard tewas dalam kejadian yang disamarkan sebagai kecelakaan industri. Tanpa adanya halangan dari Howard, Victor leluasa memimpin perusahaan Stark. Perbuatan jahatnya juga terus bertambah. Dia menghalalkan segala cara demi memperkaya diri dan mengembangkan perusahaan, termasuk dengan intimidasi, pemerasan, dan pembunuhan. Di bawah kepemimpinan Victor, perusahaan Stark International tumbuh menjadi semakin besar dan diganti namanya menjadi Stark Universal. Sementara itu, Tony Stark harus hidup sebagai Victor Von Doom. Dia dikeluarkan dari perguruan tinggi dan terpaksa kembali ke Latveria. Keadaannya amat sangat buruk. Dia tak punya uang dan ingatan. Selama berminggu-minggu, Tony terjebak dalam depresi dan mengkonsumsi banyak minuman keras. Untungnya keterpurukan ini tidak berlangsung selamanya. Pada akhirnya, dia bisa berhenti meminum alkohol. Dia mulai bangkit demi menata hidupnya sedikit demi sedikit. Tony melakukan pekerjaan bergaji rendah sambil terus belajar. Berkat perjuangan ini, dia memperoleh beasiswa sehingga mampu meneruskan pendidikannya. Bertahun-tahun kemudian, Tony sukses meraih beberapa gelar doktor. Selain itu, Tony juga menghasilkan berbagai temuan teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang, termasuk peralatan kedokteran baru, perangkat keamanan yang kuat, serta mesin hemat energi. Paten dari segala penemuan ini membuat Tony menjadi orang yang kaya raya sebagai pemimpin perusahaan yang dinamai Doom Industries. Dengan kekayaannya, Tony ikut membantu mengembangkan perekonomian negara Latveria. Suatu hari di kantor Stark Universal, Victor menerima laporan yang kurang menggembirakan dari bawahannya. Selama bertahun-tahun, keuntungan yang didapat Stark Universal tidak optimal karena adanya persaingan dari teknologi Latveria buatan Tony. Situasi ini akan menjadi semakin buruk sebab Tony menciptakan lagi inovasi lain yang dinamai Arc Reactor. Mata-mata Stark Universal melaporkan bahwa Arc Reactor berukuran penuh akan diuji di suatu kompleks terisolasi di dekat ibu kota Latveria. Apabila uji coba ini berujung kesuksesan, Stark Universal akan semakin sulit bersaing dengan teknologi Latveria. Kabar ini memicu amarah Victor. Dia pun menegaskan bahwa uji coba tersebut harus digagalkan. Demi tujuan itu, Victor memasuki sebuah ruangan di mana terdapat suatu armor tempur yang telah dia persiapkan. Awalnya armor itu akan dijual pada pemerintah manapun yang berani membayar harga tertinggi. Walaupun begitu, kini situasi memaksa Victor memanfaatkan sendiri armor tersebut. Di fasilitas Doom Industries di Latveria, Tony sedang berbicara dengan bawahannya yang bernama Hector. Tony diberitahu bahwa Arc Reactor akan memberikan keuntungan besar. Tentang hal itu, Tony memang menyadari bahwa semua ini adalah bisnis, tetapi dia mengingatkan bahwa mereka tetap tidak boleh melupakan tujuan menyelamatkan nyawa orang-orang. Demi tujuan kemanusiaan tersebut, Tony telah menciptakan suatu armor berjubah yang kini dia perlihatkan kepada Hector. Armor tersebut dilengkapi dengan berbagai teknologi penyelamatan dan perlindungan. Jubahnya merupakan polimer yang tahan api dan tusukan, sehingga bisa dipakai melindungi orang saat ada bencana semacam kebakaran. Selain itu, armor ini membuat penggunanya bisa beraksi dengan aman di berbagai jenis lingkungan berbahaya, termasuk kebocoran zat kimia maupun ledakan. Karena itulah Tony memberi nama armor ini Rescue. Di tengah penjelasannya, Tony didatangi oleh seorang bawahannya. Dengan panik, sang bawahan melaporkan bahwa kompleks uji coba Arc Reactor mengalami penyerangan dan menderita kerusakan parah. Bahkan sekarang, komunikasi dengan tempat itu sudah terputus. Begitu mendengar berita ini, Hector ingin mengerahkan militer Latveria, tetapi Tony bilang militer akan butuh waktu yang lama. Dalam situasi darurat seperti ini, Tony memutuskan memanfaatkan armor yang telah dia buat. Maka dia pun mulai mengenakan armor Rescue, lalu bergegas berangkat.
Di fasilitas ARC Reaktor, Victor berjalan keluar setelah melakukan pengerusakan dan pembantaian. Dia berhenti sebab dihadang oleh Tony yang baru tiba. Pertemuan ini sempat membuat mereka berdua sama-sama terkejut. Lalu Victor mengungkapkan perbuatan jahat lainnya. Dia telah mencuri data-data teknologi ARC Reaktor dan memasukkannya ke dalam armor tempurnya. Kini dengan menekan detonator, Victor meledakkan bangunan fasilitas ARC Reaktor. Dengan perbuatan ini, Victor lah yang akan lebih dulu memasarkan teknologi ARC Reaktor, sedangkan Tony akan butuh waktu lama untuk memulai lagi karena fasilitasnya sudah hancur. Dengan merasa sangat puas, Victor melesat terbang meninggalkan Tony yang hanya bisa tertunduk lesu. Meskipun begitu, Tony tidak mau menyerah. Rescue memang tidak dirancang untuk bertempur, namun tetap dilengkapi peralatan yang bisa berguna. Misalnya sarung tangan berteknologi magnetisme. Sebenarnya Tony membuatnya untuk menarik puing-puing dari bangunan yang runtuh. Kini Tony yakin armor tempur Victor juga bisa ditarik. Benar saja, pelarian Victor terhenti karena tarikan magnet Tony. Maka Victor menembakkan beberapa roket. Untungnya Tony mampu berpikir cepat. Dia membalikkan arah magnetismenya. Berkat tindakan ini, roket-roket berbalik terbang ke arah Victor. Karena terkena beberapa roketnya sendiri, Victor pun terjatuh ke daratan. Sayang sekali, Victor belum takluk. Dia justru memberondong Tony dengan banyak sekali peluru melalui sarung tangannya. Akibatnya, Tony mulai terpojok. Lapisan pelindung rescue mulai melemah akibat serangan Victor yang bertubi-tubi. Serangan itu berhenti ketika Tony mampu merusak sarung tangan Victor. Tetapi ini masih tidak berhasil membuat Victor menyerah. Melalui dada armor tempurnya, dia menembakkan serangan energi yang membuat Tony terhempas. Setelah itu, Victor bersiap meluncurkan roket-roket lagi pada Tony. Ini merupakan situasi yang sangat gawat karena serangan energi tadi, peralatan magnetisme Tony mengalami kerusakan. Dalam keadaan di ujung tanduk, Tony terfikir sesuatu. Seperti rescue, armor tempur Victor pasti dikendalikan oleh pikiran juga. Sedangkan rescue dilengkapi pemindai otak untuk memeriksa cedera. Dengan fitur tersebut, kini Tony mengidentifikasi pola gelombang otak Victor, lalu meniru frekuensinya. Berkat cara ini, Tony mampu mengambil alih kendali atas armor tempur Victor. Dia pun mengatur agar roket-roket Victor meledak sebelum diluncurkan, sehingga armor Victor menderita kerusakan parah. Akhirnya, Victor pun takluk. Dia hanya bisa terduduk lesu di hadapan Tony yang menegaskan bahwa Victor akan dipenjara. Karena ingin tetap hidup bebas, Victor menawarkan sesuatu. Kepada Tony, Victor membeberkan rahasia tentang pertukaran pikiran yang dulu dia lakukan semasa kuliah. Apabila Tony memberikan ampunan dan tempat perlindungan, Victor akan menyebarluaskan rahasia tersebut ke publik. Tony akan mendapatkan kembali segala yang telah dirampas oleh Victor. Tony akan mendapatkan kembali namanya dan perusahaan Stark. Tidak sesuai harapan Victor, Tony tidak tergoda oleh tawaran tersebut. Dia mengingatkan bahwa sekarang nama Tony Stark sudah menjadi amat sangat buruk. Victor membuat nama itu erat dengan sifat rakus, kejam, dan haus kekuasaan. Tony sama sekali tidak tertarik pada nama semacam itu. Sekali lagi, Tony menegaskan bahwa Victor akan menerima hukuman atas segala kejahatannya. Sedangkan Tony akan terus menjadi Victor Von Doom yang disebut juga sebagai Dr. Doom. Dan dirinya merupakan orang yang terhormat. Itulah cerita Demon in an Armor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.